Oh ini di powerful creative recruiting. Karena saya biasa kalau bikin bahan tuh selalu ide lagi dapat baru dan ya kadang-kadang lupa lagi tuh jadinya. Tapi terjemahannya ngerti ya? Artinya apa? Ya gitu dah. Ya pokoknya dapat teman gitu ya. Bahasa bebasnya saya lebih suka gimana sih kita dapat teman ya. Nah, temannya kalau di sini sebenarnya kita ada di mana nih? Kita tempat ini untuk dapat duit apa buang duit kira-kira? Nah, berarti kita udah dapat bagaimana mendapatkan teman yang bisa dapetin. Nah, jelas ya. Jadi kita udah tahu kalau kita di kafe acaranya berubah nih. Bagaimana cari teman? Buang duit, bener. Nah, siapa yang suka buang duit? Anda nggak berasa kan? Tapi kalau Anda sering-sering ke kafe, Anda berasa nggak tuh? Hang out. Wih, bahasanya keren ya. Hang out. Ada artinya apa? Buang duit ya. Nah, sekarang Anda di sini belajar rekrut teman-teman buat dapat duit. Sebenarnya duit jangan dicari teman-teman ya, tapi cari temennya. Nah, Anda temen yang tepat, maka akan duit datang. Ya, saya memang menggunakan kata-kata duit ini sebenarnya agak aneh ya, sebagian orang mungkin merasa sensitif ya. Jadi dia tadi ngomongnya duit-duit gitu ya. Tapi apa boleh buat? Ya, kalau Anda dalam survei, ternyata orang join ke kowe karena apa? Jadi saya mau nggak mau nih mengubah orang mindset orang tuh nggak gampang teman-teman ya. Jadi artinya kita coba terusin aja ya, merekrut siapa sih teman-teman yang bisa menghasilkan uang ya. Nah, Anda nanti dengan uang ini diharapkan bisa membantu orang lebih banyak ya. Kalau Anda ditanya sekarang nih yang mendingan lagi dalam keadaan nggak punya uang, ditanya atau udah punya uang baru sadar nggak tahu ngapain buat apa duitnya. Nah ya, hati-hati ya. Enjoy ya selama Anda masih hidup ya, karena Tuhan baik banget memberi kita kesempatan ya. Jadi dalam sesi ini Anda akan belajar bagaimana sih Pak kita bisa enjoy selama sisa umur yang ada ini. Teman apa yang harus kita dapetin ya. Kalau teman yang nggak tepat membuat kita tambah miring. Nanti kita mau lihat seperti ini ya. Anda berasa nggak? Nanti ya kita lihat ya, mudah ada kelihatan nggak teman-teman yang mulai menyebabkan kita tambah miring. Kita lihat ya, yuk next teman-teman kita yuk. Nah, pertama-tama ini ada regu A, regu B. Saya mau agar ini berpikir dulu ya bahwa belajar lah. Saya banyak belajar dengan Profesor Renat Kasali ya. Beliau itu menjelaskan pada saya ketika Anda mau membuat sebuah bisnis, model bisnisnya harus diketahui dahulu. Model bisnis itu apa sih? Nah, ini dia ya. Saya nggak pakai teori karena nanti sesinya nggak cukup. Model bisnis itu seperti ini misalnya. Kalau Anda salah tahu memberikan tahu informasi dalam otak kita, maka Anda akan salah input. Contohnya seperti ini. Kira-kira kalau Anda berpikir, kowe ini model bisnisnya apa sih? Ini nggak ada hadiah ya, tapi kalau Anda mau jawab boleh gitu ya. Model bisnisnya kowe itu apa sih? Ah, loh ya. Oke. Yang Anda boleh ngomong tuh nanti menentukan jalan langkah ke depan loh. Nah, kalau Anda salah langkah, ongkosnya mahal, nanti baliknya atau beloknya mahal. Ya, kowe bisnisnya adalah apa? Lihat, barangnya depan mata Anda itu loh. Apa itu? Bisnisnya apa? Iya, household. Ya kalau Anda lihat nanti itu ya di barang-barang kowe ya, ada nanti barang-barang di rumah tangga, semua akan dikeluarkan oleh kowe. Berarti kowe siap itu rumah tangga kita, dalamnya nanti barang-barang mereknya semua kowe gitu. Ya, jadi bayangkan dari toiletnya juga udah ada ya di bidet ya, itu di kantor yang di Fatmawati itu ada contohnya ya. Kalau di sini nggak ada ya, tapi pelan-pelan Anda lihat bahwa ini kowe ini model bisnisnya akan long termnya sangat long term. Pak Sarwono bagus banget minggu lalu dia ngomongin bahwa bisnis kowe itu bisa 88 tahun, artinya bisa anak cucu cicit cucu buyut ya. Masih bisa menikmati kalau Anda bisa memberikan. Nah tapi masalahnya Anda tahu nggak, satu derajat Anda miring itu mulainya jauh banget tuh. Nah, jadi ingat ya, dari awalnya Anda menentukan siapa sih harusnya teman yang kita rekrut. Kalau Anda salah ngomong, Anda nanti nggak bisa nangkep. Tahu-tahu Anda pikir ini jualan pisang goreng. Tahu nggak pisang goreng? Pakai kios aja gitu loh. Kaos oblong juga laku.
Tapi saya ngomong dari ini bukan masalah itu. Anda bayangin nih, model bisnis Anda ini menentukan berapa tahun ke depan. Ya, jadi saat ini Anda bisa bayangkan kalau kowe sudah jelas, bisnisnya dia bisnis household. Ya, nah sekarang diri Anda sebagai health planner apa model bisnis Anda? Nah, ini belum udah mulai banyak mikir ya. Apa kira-kira Anda kemarin ini model bisnis yang di otak Anda apa sih? Jaringan. Ingat ya. Dari kata-katanya Anda tinggal Google, health planner itu apa? Konsultan. Terjemahin aja kan, Pak? Perencana. Nah ini dia, tolong camkan baik-baik, jangan ada ubah-ubah kata-kata ini. Kata-katanya luar biasa loh. Kowe kalau bikin sebuah nama itu benar-benar punya arti yang luar biasa. Anda jangan merendahkan diri Anda dengan jadi SPG, jadi MLM, jadi agen. Anda menjadi apa di sini? Health planner. Bahasa Indonesia apa? Nah, camkan baik-baik. Model bisnis Anda adalah edukasi. Nah, seorang edukasi Anda bisa mencontoh yang namanya itu sekolahan. Sekolahan tuh sejak awal dia mengedukasi, betul atau tidak? Nah, apa tugas pertama sekolahan? Membuka lowongan, betul? Merekrut anak-anak dari mana? TK. Kalau perlu, taman bermain. Nah, ingat ya, itulah prinsip edukasi. Berarti Anda tahu orang-orang yang Anda akan ambil untuk jadi model rekrutmen untuk model bisnis Anda, berpikirlah seperti itu model bisnisnya. Dari orang yang sangat belum ngerti apa-apa, mulai ngerti-ngerti, mulai agak-agak ngerti, akhirnya, nah, oke? Sambil ini cukup jelas Bapak Ibu? Baik ya, jadi teman-teman kita akan mulai masuk. Jadi rekrutmen kita sebenarnya mau mulainya dari diri Anda dulu. Kalau Anda tidak tahu modal bisnis Anda akan sembarangan. Saya udah lihat ya, saya masuk tahun 2023 di Agustus di Kowe, saya melihat cukup banyak babak belur. Akibatnya yang saya lihat adalah di Kowe sendiri akibatnya. Nama Kowe yang rusak. Makanya saya juga kerjasama dengan manajemen. Manajemen harus menjelaskan juga bagaimana supaya kita nih kerjasama antara DST, tim di lapangan, dengan yang ada di kantor pusat. Nah, saya bikin buku. Nah, di buku itu dengan jelas bahwa kita sedang mengalami sebuah namanya disrupsi. Nah, disrupsi ini dibutuhkan seorang edukator yang bisa menjelaskan. Karena Anda jangan berpikir ya, dulu negara kita ada namanya kelompok pencapir. Nah, untuk kelompok pencapir itu masih ingat? Aduh, usianya saya tahu usia Anda. Itu singkatan apa? Kelompok pendengar dan kelompok ca-nya apa ya? Iya, betul. Itu menjelaskan semua ada rencana, dijelasin dulu di edukasi. Bapak Ibu, saya nggak lihat politiknya, tapi ingat itu yang benar. Ada suatu kejadian negara kita mau memasuki negara ini dengan teknologi nuklir. Tahu Anda nggak, negara kita nggak punya nuklir saat ini gara-gara tidak ada tim edukasi. Teman saya sekolah sampai ke Jerman loh. Saya tahu persis, waktu SMA kita lihat bahwa kita akan ada nanti peralihan energinya ke sana. Gara-gara nggak ada edukator yang benar, negara kita nggak punya nuklir. Ada laboratorium doang di BSD. Jadi Anda jangan remeh. Suatu perkembangan besar, tapi kalau Anda tidak ada orang edukator yang benar, kowe pun bisa-bisa salah paham loh. Ya, jadi introduksi depan ini supaya Anda paham baik-baik. Kita mau bantu orang yang jangan sampai membuat salah paham lagi. Sebuah perusahaan udah mempersiapkan long term, memberikan apa namanya investasi begitu besarnya pada kita, tapi Anda nggak ngerti, rasanya problemnya diri Anda dulu hari ini. Jangan coba-coba rekrut orang, tapi Anda nggak ngerti loh dikasih warisan, ya, jadinya konyol akhirnya. Nah, pertama-tama Anda pahami dulu nanti ketika Anda mau rekrut orang, setelah Anda tahu model bisnis Anda, yuk next kita akan mulai lancar ya. Ini akan mulai cepat sekarang. Fasten your seatbelt ya. Yuk, dengar baik-baik. Orang yang Anda temui, tempat ini masih berlaku. Saya sudah lakukan training ini sejak tahun 2000 awal. 2098, 2000 awal. Ya, apa pertama? Problemnya salah jurusan. Saya yakin orang-orang di sini juga merasa salah jurusan nggak? Hah? Ada nggak dulu dari kecil pernah nggak ngelamar memimpi apa? Saya pada besar menjadi health planner. Ada nggak? Nah, berarti Anda 100% nyasar. Betul atau tidak? Nah, saya kalau Anda punya anak atau punya cucu, ada nggak mereka tulis?
Kalau udah besar mau jadi health planner, ada nggak? Ini yang nomor satu problem pertama itu. Ya saya nggak salahkan Anda. Ya. Nomor dua apa? Berapa orang? Nah, berapa orang ruangan di sini? Dari 4 orang. Nah, saya nggak mau nuduh Anda ya, jangan tunjuk-tunjuk mendingan. Tapi ingat, kalau Anda ketemu orang, hati-hati. Karena seringkali itu menguras energi kita. Ya, karena orang yang miring, juga gampang mengajak orang lain ikut miring. Ada yang merasa emosi nggak belakangan ini? Gara-gara ketemu orang? Nah, mungkin besar Anda mungkin ketemu orang yang bikin miring. Hati-hati ya. Oke, coba 3, baca lagi. Nah, ini tahun 2015 saya belum ganti. Tapi menurut Anda angkanya tambah banyak nggak? Nah, berarti sebenarnya pasarnya gede banget loh. Nah, tapi ingat ya, ini kalau Anda nggak ngerti mengolahnya, Anda bisa ikutan apa tadi? Stres, ikut miring. Oke, berikut lagi nomor 4. Bermental. Ini saat ini kalau Anda pahami, Anda masih mau terus nggak di kowe ini? Dengan resiko ketemu orang 4 orang ini. Halo? Jelas ya? Jadi ini SDM yang Anda rekrut, sama ketika saya ngomong pada perusahaan-perusahaan, ini saya ngomong, Anda siapa nih menginterview orang-orang ini? Nah, ya jadi teman-teman hati-hati ya, kondisi kita seperti apa nih powerful kreatif kita punya rekrutmen. Kalau Anda nggak ngerti ini, bagaimana bisa powerful? Anda jangan bilang ya, enak di kowe, gajinya gede, bukan gaji, apa? Penghasilannya gede, itu hati-hati, ada yang lebih gede. Mau tau nggak? Jual narkoba. Hati-hati. Makanya, bener ya, kalau cuma adu duit, ada lagi, korup. Tolong teman-teman, kalau angkanya duit doang, itu jadinya fokusnya beda nanti. Padahal Anda mau cari orang yang benar dong. Saya tidak mau Anda ini terjebak hanya gara-gara Anda pegawai tidak ngerti bahwa model bisnisnya kita dan orang yang kita cari ini siapa. Awal-awal boleh, oh memang ada income yang besar. Tapi ingat, kita lanjutkan lagi ya. Dari Anda akan menjadi sebuah magnet. Next. Nah, ini agak simpel dikit ya, saya buka pada Anda dulu ya. Nanti Anda mau edukasi orang kan? Nah, ini hanya tips saya singkat ya. Nanti Anda mau edukasi orang dong. Saya nggak tahu Anda diedukasi juga apa enggak, tapi saya rasa Anda kalau mau rekrut orang, Anda harus edukasi orang tersebut. Betul? Betul? Ya, dibuka satu persatu, Bu. Nah, ini saya buka semua ya. Kalau Anda lihat Anda rekrut anak-anak, mungkin apa dulu diedukasi supaya apa sih Anda supaya anak? Yang keras, 1, 2, 3. Ngomongnya kayaknya ngereburan. 1, 2, 3. Nomor 2, remaja, Anda nanti rekrut, ada edukasi. Baru tahu nih ya, Anda bingung kan? Staff. Ini kalau punya karyawan ya. Pimpinan. Apakah perlu nggak pimpinan dikasih training? Nah, jadi apa tujuannya kira-kira? Ini Anda nih bingung saya nih. Dulu supaya anak supaya apa sih? Anda supaya anak apa? 1, 2, 3. Kalau Anda kursus anak supaya kursus bahasa Inggris supaya dia bisa apa? Oke ya, dalam survei saya yang saya dapat, Anda takut-takut ngomong pintar dan ngomongnya gitu. 1, 2, 3. Takut-takut amat sih. Saya takut ya ngomong sama saya pinter ya. Oke, berikut lagi, next. Nih, kalau Anda nanti kandidat, orang-orang yang nanti akan sukses selama ini, yang pintar yang rajin Anda lihat. Hah? Mulai dari pembantu rumah tangga, staf, manajer, anggota DPR, pelayan Tuhan, pasangan hidup, dan nanti tim kerja Anda. Ayo, selama ini Anda pilih yang mana? Halo? Nah. Coba Anda baca tuh. Next, keluar lagi. Anda lihat ya, ini hanya buat di awal dulu kalau mau rekrut orang. Next. Anda hati-hati, otak Anda berantem nggak? Kalau Anda jadi Tuhan, Anda bisa baca pikiran Tuhan. Tuhan bingung nggak menjawab doa Anda? Anda ingin ini apa tadi?
Padahal Anda harus tahu, teman-teman hati-hati ya. Anak kecil ini bisa lihat loh orang tuanya munafik. Sekolah anak supaya pintar, tapi mamanya kalau cari dari pembantu aja dia cari yang rajin loh. Kemudian dia cari karyawan, dia sendiri yang sukses, orang-orang karyawan yang rajin loh. Anda lihat entrepreneur yang sukses tuh karena sekolah tinggi apa karena dia rajin. Maaf ya, bukan artinya saya juga S3 loh. Saya bukan artinya menentang orang nggak sekolah. Tapi Anda sadar nggak sekolah itu untuk apa? Jadi artinya ketika Anda sudah punya pengalaman demikian dan Anda mau rekrut orang, Anda mau ulangi lagi. Jadi ingat teman-teman, orang akan lihat diri Anda loh. Waktu Anda rekrut, Anda akan jadi magnet yang kuat atau Anda yang direkrut. Nah, next lagi. Yuk, kita nih seperti magnet. Anda selama ini mau rekrut atau direkrut? Atau jangan-jangan salah rekrut? Sekolah aja salah, Pak. Ya, kemudian Anda bisa lihat. Nah, Anda pikirkan dulu pada hari ini, ya, sejenak ya, latihan hari ini. Anda mau bikin powerful dari pikiran Anda. Kalau Anda mau punya duit doang, nanti ini magnetnya kacau loh. Yang Anda rekrut tuh nanti maling loh. Saya baru dapat kabar dari Ibu Mbak Rita ya, kowe ada barang 260 miliar yang barangnya ketahan. Ya, karena HP-nya dulu tidak bertanggung jawab. Ya, bayangin tuh. Jadi teman-teman tolong jangan sembarang rekrut, tahu-tahu barang kowe ini pada nyangkut. Ya, ini sekali lagi datanya ini saya dapat dari GM kami. Oleh karena itu tolong Anda jangan sampai salah rekrut. Magnet yang Anda rekrut nanti nantinya maling atau tidak. Anda tanggung jawab loh. Amin. Halo. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong duit gede, karena maling juga sama. Ya, kalau semua di kantor polisi kalau ada tanya, itu kira-kira apa tuh kalau orang ditanya di interogasi polisi? Kenapa kamu maling? Nah, Anda ke koin ngapain? Hati-hati. Tujuan Anda nanti adalah membantu, mengembangkan, membantu orang lain. Tapi kalau Anda sekedar butuh uang, maaf ya, nanti rasanya magnetnya nggak kuat, maaf. Jelas ya? Ini setuju apa enggak nih? Kalau nggak setuju saya stop aja deh. Anda pokoknya rekrut yang butuh duit ya, nanti pasti interogasi baru ketahuan loh. Anda ini niatnya benar-benar untuk apa uangnya? Ya, oke, lanjut. Yuk, jadi saya mau berikan penjelasan pada Anda karena ada bekas-bekas yang saya lihat dari muka-muka Anda ini, cara didik kita yang membuat kita tuh tidak bisa membuat magnet yang kuat. Kita lihat ya, tapi jangan tersinggung ya, janji ya. Jangan karena memang sudah terjadi ya. Yuk lihat, next. Ini video bahwa bagaimana soal kepintaran itu udah kacau balau sehingga akhirnya saya ambil film di tag ini. Ya, kita lihat bagaimana monyet ini di videonya mulai ya. Di film ini dijual dengan film tag ini manusia itu kalau ngomong soal pinter, monyet juga pinter. Lihat ya, dikasih dengan timun, dia happy. Tapi kita lihat temannya dikasih anggur, Anda lihat, dia lihat, ya, tetap dikasih timun, kerjaannya sama. Apa yang terjadi sekarang? Saya khawatir ini masa sisa-sisa kepintaran Anda ini masih nempel. Ya, mirip-mirip kayak gini nggak orang yang ada rekrut? Ada nggak? Nggak ada di sini. Di sini. Di ruangan ini nggak ada. Nanti pas pembagian tanggal 20. Kemarin tuh. Teman-teman, ini berita yang sebenarnya udah basi. Tapi terpaksa saya tampilkan karena ini nggak pernah basi. Orang-orang yang berpikir selalu mentalnya hanya untuk pinter, itu biasanya otaknya cuma duit. Ini bahaya. Ya, ini filmnya saya nggak panjang lebar, tapi tolong Anda tersinggung sebesar-besarnya agar Anda jangan ulangi. Karena monyet juga seperti ini. Kalau hanya karena rebutan beda barang, Anda jadi emosi, Anda jadi iri hati, Anda lihat film ini. Anda rekrut orang yang benar nantinya. Tapi dimulai dari mana? Anda rekrut diri Anda dulu yang benar. Ya, kalau tidak, ini kejadian akan muncul lagi. Seberapa pintar sih monyet itu? Di sebuah film Jepang diuji. Yuk kita lihat manusia lawan simpanse. Ya, Anda lihat. Kalau soal ngitung angka doang, monyet udah bisa loh.
Bahkan ditutup pun dia hafalin 1 detik, nanti Anda lihatnya 1 detik menghafal dia bisa. Ya, Anda mau mencoba bersaing silakan. Lihat 1 detik. Anda mau coba? Oke. Jadi ini penelitiannya resmi di Jepang, seberapa pintarkah monyet itu. Dan saya berharap Anda jangan berkompetisi dengan monyet. Karena kalau Anda hanya diajarin seperti ini, sedih nggak? Ya, lihat. Dia bisa hafalin 1 detik dan dia tahu kalaupun angkanya diacak dan diambil. Nah, ini manusia. Ya, manusia demikian awalnya masih bisa, tetapi Anda bisa lihat gagal pertama kalinya, ya 2 kali gagal, ya, dan ini 3 kali gagal. Jadi dengan contoh ini manusia kalah telak. Anda mau coba gantiin? Terima kasih. Anda jangan coba-coba. Ada banyak video di YouTube bagaimana soal pinter ini, tolong jangan didebat lagi. Handphone Anda sudah lebih smart dari Anda, betul nggak? Namanya smartphone, betul nggak sih? Nah, jadi apa yang kita ngomong hari ini, kita lihat. Monyet ini begitu bisa ingat, kenapa tangannya tadi video mati. Lewatin tengah-tengah bisa nggak? Supaya dicepetin. Lagi. Nah, lihat rahasianya di mana monyet ini bisa. Ternyata rahasianya apa? Lewat lagi boleh? Lagi, lewat lagi. Dia mau habis kok. Nah, sudah ya. Nah, lihat tangan dikasih apa? Kenapa dia bisa cepat sekali? Insentifnya pas. Jadi teman-teman, ya, Anda pahami baik-baik. Ini sudah dipakai oleh cara-cara, ya, ngerti ya? Ngerti ya? Saya belum ngomong kowe ya, saya ngomong monyet, oke? Tolong jangan buru-buru. Saya hanya mau ingat Anda ini lihat, ya. Jadi pinter itu dirangsang dengan cara apa? Insentif. Siapa yang dulu suka anak-anaknya masih kecil dirangsang? Kalau Anda berhasil nanti dapat sepeda, masih ingat? Nah ya, udah jangan nyesel karena udah terlambat. Next. Nah, jadi Anda bayangkan ya, ini kita mau nanti Anda mau rekrut. Anda mau rekrut seorang sirkus atau profesional nantinya. Itu kita lihat, next. Ya, pertama. Anda baca yang keras deh, 1, 2, 3. Pintar. Terus? Saya mau tanya, harusnya kalian dikasih insentif, harusnya apa? Janjinya, kalian apa janjinya? Maaf. Hukum alam tidak bisa diubah. Insentif hanya bisa bikin pintar, teman-teman. Jadi ingat ya, adalah satu cara yang saya akan jelaskan dari. Kalau Anda masih berpikir harus insentif tidak salah. Tapi kalau Anda yang mengandalkan insentif baru Anda kerja, lihat film tadi. Anda digeridik seperti itu nggak? Ya, insentif nggak salah saya bilang. Tetapi kalau Anda yang bekerja karena insentif, hati-hati. Itulah sirkus namanya. Jadi banyak sekali orang-orang yang nanti sebagai pimpinan memberikan insentif, Anda pikir supaya orang tambah rajin. Tidak, teman-teman. Tidak selalu. Nah, makanya kita harus coba tangan semua ke atas. Celunjuknya aja, sudah. Taruh di jidat Anda, kening. Seimbang. Ya, jelas ya. Nah, ya, amin ya. Seimbang ya. Yuk kita lihat kenapa seimbang. Next. Ini ada contoh-contoh bagaimana binatang di Jepang, sangat kreatif Jepang itu. Ini contoh kreatif ya, dia mau mencoba binatang itu supaya rajin. Ya. Nah, lihat film. Ingat ya, Anda nonton filmnya harusnya dakdikduk. Karena kalau sampai monyet bisa rajin, siapa yang terancam? Hati-hati ya. Sambil berdoa nonton filmnya. Monyet ini gagal. Dia hanya bisa rajin 10 menit, 15 menit. Dan kalau nonton di sirkus, singa, gorila, kayak gajah itu ada waktunya doang. Setelah itu mereka harus istirahat. Betul atau tidak? Kalau tidak, itu pelatnya dimakan. Diterkam langsung. Karena sirkus ini hanya bisa hitungan menit.
nggak bisa jam. Nah makanya ya, ini peluang besar buat Anda. Kalau Anda rekrut nanti tolong yang manusia, jangan seperti ini. Real? Karena saya takut Anda salah rekrut nih. Jadi kalau Anda bisa bersyukur hari ini, ayah. Bapak nggak tersinggung kan? Oke. Santai ya, teman-teman ya. Hari ini kita meetingnya santai, tapi Anda lihat, tolong hati-hati. Binatang kalau sampai bisa rajin, Anda itu terancam. Makanya ya, hukum alam masih ada saat ini. Kalau Anda nanti mau bekerja, jangan sampai Anda tuh hanya sampai satu titik doang, pinter toh. Ya, tetapi ada satu sisi yang dimana tidak bisa diambil alih oleh monyet dan handphone Anda. Nah, itu yang Anda rekrut. Setuju? Jadi jangan sampai nih ada yang minta, saya harus bisa sukses di Kowe, kalau saya rekrut saya harus punya handphone bagus dulu. Tidak, karena handphone Anda sudah cukup smart. Problemnya apa? Andanya belum rajin, oke? Jadi ingat ya, saya nggak pernah lihat loh, kalau Anda masih belum paham ya, kalau Anda rajin, Anda pasti bisa gunakan smartphone Anda. Karena semua yang digunakan di handphone smart itu hanya bisa dipakai kalau orangnya rajin. Nah ini dia rajin nih kita ngomong hari ini. Jadi rekrutnya orang ya, nah karena pinter udah pasti dong. Sepanjang dia udah pernah sekolah, saya anggap, atau dia udah punya otak, dia pasti pinter. Nah sekarang passwordnya rajin ya. Next. Yuk baca yang keras, 1, 2, 3. Nah, jadi sebenarnya ini targetnya Anda nanti kalau mau rekrut. Ini pasti powerful teman-teman. Karena banyak sekali orang-orang dulu tuh salah rekrut. Dia rekrut orang-orang yang pinteran, akhirnya apa? Berantem. Berantem, kalau nggak dia, saya dimakan dia Pak. Pernah dengar nggak dimakan? Temen, rasanya enak nggak? Udah berapa kali Anda makan temen? Anda dimakan atau Anda makan teman? Tahu nggak kalau makan teman nggak di sini ruangnya kayaknya ya? Berarti Anda korban semua juga, oke ya? Ingat teman-teman, ini seorang pinter dan ini Anda udah ngerti lebih banyak, tapi saya mau ngomong soal rajinnya aja nih ya. Nah kalau Anda udah ngerti indikator orang rajin seperti apa, Anda lebih cepat melihat orang rajin. Magnetnya bekerja. Jadi kalau Anda magnetnya salah magnet, Anda bisa bayangin nggak berapa banyak kita kehilangan SDM karena magnetnya salah rekrut. Ya, terutama yang di perusahaan. Anda tahu nggak sih? Kira-kira kalau Anda lihat ya, sistem di perusahaan tuh kalau rekrut orang tuh carinya sarjana semua saat ini. Padahal orang rajin belum tentu punya sarjana. Nah, untung ya, Anda bersyukur di Kowe. Anda nggak perlu panjang lebar. Tapi ingat ya, tolong ijazahnya kalau bisa jangan SD. Karena pasti ditolak. bukan hanya asli doang. Kalau Anda SD, saya pernah kejadian ditolak loh sama Kowe. Ya, Kowe ketat juga loh. DST aja jasanya nggak boleh SD loh ya. Next. Oke, next. Nah, saya ingatkan pada Anda, Pak, boleh nggak kita ukur melalui tes-tes seperti ini? Monggo. Tapi nanti di Kowe tidak berlaku menurut saya. Jadi Anda boleh ukur IQ, EQ, SQ silakan. Tapi tidak ada ukuran resminya di Kowe ya. Jadi saya lihat sendiri ya, di Kowe nggak perlu ada ukuran IQ-nya seberapa. Betul? Nah, silakan Anda lega. Tarik nafas. Ya, IQ Anda diterima di Kowe. Oke? Lega ya? Jadi jangan ada yang bilang harus ada IQ tertentu. Tidak. Oke, nomor 2, EQ tuh. Nah, di EQ juga tidak ada ukurannya di Kowe. Jadi Anda boleh lega sendiri ya. Kemudian SQ juga itu urusan Anda pribadi sama Tuhan. Oke? Tapi di Q ini teman-teman. Apa itu? Diligence quotient. Ya, memang ini ada kelasnya, tapi nggak di sini sekali lagi ya. Diligence quotient adalah cara ukur saya untuk mengangkat Anda punya magnet ya, sehingga orang tuh rajinnya diukur. Rajin itu perlu teman. Nah, kenapa rajin itu penting? Rajin itu perlu 1, 2, 3 teman. Kalau untuk pinter Anda bisa sendirian. Untuk EQ ya, Anda mau jadi dewasa Anda bisa sendirian. Tapi juga Anda mau hubungan Anda rohani tinggi, Anda tuh sendirian. Tapi kalau Anda mau rajin, Anda butuh. Nah, itulah yang di Kowe kita butuhkan. Iya ya. Oke.
Jadi ingat ya, kalau bisa Anda ukur diri Anda. Kalau begitu, apakah saya boleh samsukan nggak bahwa Anda lah orang-orang rajin sebenarnya nih? Enggak. Tangan. Karena apa? Anda datang kemari. Ya, dan itu akan membuat duplikasi yang bagus kalau Anda mulai dari siapa? Diri sendiri. Siap ya? Yo, next. Jadi teman-teman lihat di sini. Cari apa? Orang yang tangannya gimana? Ini katanya aktor, tapi nggak tahu aktor apa ini ya. Ya, tangannya seperti ini ya. Jadi ingat, ketemu orang yang seperti ini supaya Anda tuh nyancar. Jadi kalau ada orang yang agak miring, Anda ngomong aja dia nggak nyambung, hati-hati. Termasuk Anda. Kalau Anda lagi apa? Jangan ketemu. Bisa apa enggak? Serius tuh teman-teman. Aduh ya, saya nggak tanya waktunya. Tapi percaya sama saya, kalau Anda lagi nggak sehat, jangan ketemu orang. Nular. Entah itu batuk, itu virus, termasuk Anda punya mood. Mood Anda gimana hari ini Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya. Ya, mood Anda adalah energi yang tidak bisa digantikan dengan duit. Tapi nggak bisa Pak, kalau duit baru mood naik. Aha, itu makanya Anda datang hari ini. Karena Anda lihat film monyet lagi, oke? Kalau Anda punya mood diukur oleh duit, masa Anda serendah itu? Ya, next. Ini ada cara interview yang Anda boleh dengerin ya. Sayang nih nggak ada bahasa. Coba bisa nggak di play? Ada bahasa Indonesia nggak ya? Coba dengerin. Oh, aduh bahasa Mandarin. Oke, saya terjemahin ya. Pak, ini teman saya Xiao Chan. Ya, di interview sama orang tuanya. Ya, sekolah kamu di mana? C pertama. Kampusnya di mana? Langsung keluarin jasa. Tinggal di mana? C, kondominium komplit ya. Mantap, interviewnya mantap ya. Oke, yang ketiga, karir C ketiga. With Jack Ma. Boleh ya. C keempat, K. Terus terakhir apa? Kredit card. Bapak Ibu, ini film sindiran dari Singapura saya dapat ya. Ini film menggambarkan begitu bodohnya kita menginterview orang. Anda nggak bisa lihat rajin dengan cara kayak tadi. Anda lihat, next aja nggak apa-apa, biar kita cepet ya, karena bahan saya ini agak banyak. Ya. Anda lihat dari sekolah aja dan nyasar loh seimbangnya tidak seimbangnya. Anda saya mau tanya, Anda salah satu yang memegang peranan loh. Anda terlalu mengagungkan rapor bagus daripada dia baju kotor, temennya rame-rame. Mana ada nggak foto anak Anda baju kotor dan dia lagi naik pohon dengan bersama dengan teman-teman naik bola? Ya seringkali kita nih tanpa sadar ini membuat anak-anak tuh dipersiapkan jadi karyawan, pinter sebelah kiri top. Tapi Anda mau tahu nggak kira-kira yang sukses di Kowe yang mana? Halo? Nah, Anda banyak temannya nggak? Nomor dua, menyenangkan ke Anda? Selalu bersyukur nggak? Siapa yang suka ngomel? Coba lihat kiri kanan, jangan lihat saya semua dah. Ini kayaknya ngeliat saya tertuduh nih. Ya, jadi ingat teman-teman, yang nomor kanan ini kira-kira bisa nggak Anda temuin dalam rekrutan Anda? Halo? Nah, udah ya, dulunya udah ke ciri-cirinya apa? Jangan ngecek ijazah dia. Coba kalau interview ijazahnya bawa nggak? Mobilnya mana? Kayak tadi mau lihat? Itu cara interview yang salah. Siapa yang masih seperti itu? Sekolah di mana? Rumahnya di kondominium mana? Kartu kredit? Terus, udah lancar tuh. Yang mirip-mirip lah. Ibu udah coba belum? Mau di interview? Nah, sebagai apa nih Ibu? Bapak Ibu, ini bisa interview apa saja. Ya, mulai dari mantu, calon HM, calon SM, calon HP, clear? Next, yuk. Jadi ingat ya, ini bahan baku seperti ini Anda bisa fokus di tone teknis. Lagi next lagi. Nah, ini dia pacaran di keluarga, mirip-mirip juga. Anda lihat fokus di sebelah kanan itu. Dia setia nggak?
Teman-teman ingat ya, ini bisnis itu perlu orang setia. Setuju apa tidak? Anda jangan coba-coba main-main soal kesetiaan ini. Itu akan teruji pada waktu ada bisnis. Ya, next lagi tuh. Bagi pacar udah sama. Ya, next apa? Menyenangkan juga ya. Win-win, tanggung jawab ya. Hampir mirip-mirip lah ya. Lihat ya. Sebenarnya Anda udah jago loh. Cuma kenapa Anda milihnya ke kiri terus gitu? Paham nggak? Nggak tahan, Pak. Kalau nggak ada mobil kan kita nggak bisa daya tarik. Ya, teman saya lebih lihai. Dia ngomong, kamu di mana? Lagi di mobil. Mobil apa nih? Mercedes Benz. Wih, tahun berapa? Nggak tahu tuh supir saya yang bawa mobil. Wih, keren nggak? Keluaran tahun berapa? Kayaknya ini model baru nih. Wih, model baru kayak apa? Rodanya ada 6. Nah kan? Anda, mobil busway kita keren-keren loh, Mercedes loh. Kenapa Anda kok merasa ketawa hari ini? Di busway punya supir loh kita. Yang juga. Oke ya, jadi hati-hati ya. Next, bekerja. Nah, ini dia. Anda lihat nggak di sini? Teman-teman, saya fokus pada orang yang mengaku salah. Dan cari rekrut orang yang berani ngaku salah. Itu luar biasa. Kalau Anda ketemu teman yang tidak pernah salah, lihat kakinya. Masih nempel nggak di bumi. Karena manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat. Nah, jadi udah jelas ya, sisi non teknis ini yang harusnya Anda cari. Itu powerful banget. Cuman masalahnya kalau Anda tidak bisa lihat, jangan-jangan Anda masih belum seimbang. Kalau Anda masih miring, Anda akan ketemu orang yang miring. Jadi magnetnya bekerja sesuai diri Anda. Ya, maka hari ini benahi baik-baik ya. Orang-orang yang baik itu di mana aja? Ya, kita sering kumpul acara hari ini. Ya, orang-orang baik itu apa? Selalu datang tiap Rabu gitu loh. Tegur kiri kanan, salam kiri kanan. Salam kiri kanan. Ya, ya. Karena ingat ya, ini kowe siapin ruangan buat kita loh, buat kita sama-sama ngajak orang-orang yang mau yang non teknisnya ada. Ya, saya nggak sebut dah bagaimana caranya Anda memakai ruangan ini. Ini ruang gede-gede, ya, contoh udah ada. Kalau Anda nggak punya produk juga Anda bisa bilang nggak? Bisa. Kantor saya udah pasang ngomongnya. Oke? Anda udah punya belum? Kalau Anda nggak punya di rumah, bilang aja di kantor saya udah pasang. Berapa banyak? Hitung aja jumlahnya. Oke? Jadi tolong Anda itu bisa ngerti ya, Anda dibekalin dengan teknis oleh Kowe. Tapi non teknisnya tidak ada di Kowe. Berarti Anda rekrut orang-orang yang di sebelah kanan, non teknis. Kalau Anda rekrut dia udah punya kapal terbang, udah punya mobil, nggak cocok kayaknya. Clear? Saya juga banyak ketemu orang rekrut buat perusahaan yang gede-gede. Maaf, Kowe bukan untuk itu. Kowe perusahaan yang membagikan investasi, bukan kumpulin dana. Kowe, Anda akan lihat nanti datanya saya bikin. Kowe itu bukan ngumpulin dana. Sejak Anda ada closing, Kowe keluarin duit gede-gedean. Jadi Kowe bukan ngumpulin dana, maka jangan galak-galak. Siapa yang masih galak-galak dengan manajemen Kowe? Kualat loh. Serius, saya ada kesama dengan Pak Ari ya. Kalau Pak Ari itu dia bilang, kalau saya pikiran saya bisa bening, jernih, saya menghindari banyak masalah. Tapi kalau Anda pikirannya terlalu jelek atau terlalu jorok, Anda bikin ribut kemana-mana. Saya juga di Kowe itu tenang loh, nggak sampai ada problem. Ya, teman-teman ikutin yang benar lah. Ya, kalau Anda masih miring-miring, tolong jangan angkat telepon. Ngerti? Apalagi telepon ke Kowe. Kasihan teman-teman kita yang di manajemen. Ya, next. Nah, jadi Anda akan belajar di sini, kalau Anda mau rekrut orang, latihan itu diri Anda dulu. Nah, syukur-syukur ada teman-teman yang positif di sini. Nah, tiap Rabu dan Sabtu aku harap bisa semuanya ketemu orang-orang yang positif di sini. Lihat,
Anda akan belajar diri Anda dulu. Next, Anda akan baru bisa merekrut keluarga dan juga teamwork. Persiapannya berapa lama? I don't know. Saya sih berasa persiapannya dari dulu. Ya, ketika orang bilang bahwa saya hanya bisa ngomong doang, tapi ketika di POWE saya mau praktek, kok kayak dimudahkan Tuhan gitu loh. Nah, jadi persiapannya dari Anda, ya. Kemudian nanti Anda bisa membantu ke komunitas diligence. Nah, di komunitas diligence ini Anda boleh explore, pakai SNS, Anda tarik orang, ya. Tapi sekali lagi, mulailah dari mana? Ya, Anda rajin, Anda akan bisa menarik orang-orang rajin. Jadi orang yang selama ini Anda rekrut, jangan-jangan mirip Anda juga. Jadi tolong jangan ngomel. Paham? Jadi siapapun yang Anda telah lewati, itulah uang sekolah Anda. Jadi selama ini Anda diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan lagi mengulangi kesalahan, ya. Oke, lagi pula Anda juga lupa kan? Ya, tapi jangan lupa pelajaran ini. Ya, orang-orang yang dulu pernah ada rekrut, karena sebenarnya Anda yang panggil mereka sesuai Anda punya frekuensi. Masih ingat dulu sekolahan, teman kita ada orang yang mukanya muntah ditabok? Pernah nggak? Nah, berarti ibu bukan. Jadi bapak itu ada orang muka tertentu ya, gue pengen tabok itu mukanya, nyebelin. Serius teman-teman, janganlah seperti itu. Kadang-kadang kita minta ditipu, muka Anda gampang ditipu. Tapi tolong hari ini belajar bahwa dari diri Anda, jangan pernah berpikir manfaatin orang lain. Anda bisa belajar dari orang-orang. Ya, saya dulu pernah ditipu dan main kartu. Dari kecil, penipuan pertama saya waktu saya masih kecil itu tuh. Saya masih ingat gambaran dulu. Kita lihat yang terbuka menang, yang tertutup diambil, betul masih ingat? Aduh, usianya saya tahu. Anak-anak sekarang nggak tahu game itu loh. Saya ditipu tuh apa? Dua-duanya dia tempel pakai lem. Saya nggak sadar-sadar kenapa saya bawa modal kartu segala gini habis. Polos ya. Tapi ingat, pelajaran itu membuat saya iya ya. Kalah terus. Saya baru sadar, iya gue pakai 2 biji. Oke ya, tadi kembali lagi ya, saya belajar bahwa hal-hal seperti ini Anda lewati saja. Nggak usah dendam, karena Anda nggak bisa balik ke masa lalu. Ya, oke? Next. Nah, ini saya suka banget kata-kata ini, salah satu judul seminar saya. Ya, saya gunakan salah satu kata di kitab kebijaksanaan saya. Matius 5 ayat 41. Boleh nggak baca sama-sama? 1, 2, 3. Bersama dia. Itulah prinsip pendampingan Bapak Ibu. Di Kowe saya menerapkan banget soal ini. Anda jangan pernah bilang diri Anda tuh males. Itu benar-benar pamali. Apa? Pamali. Amit-amit. Jangan pernah ya. Karena maaf ya, mental di MLM ini nggak kagak jelek loh. Tapi mental teman-teman MLM, Anda berusaha dapat orang hebat, and then paham, di Kowe nggak berlaku. Ya, Anda kalau mau dapat orang hebat, siap-siap nggak tidur. Saya mau tanya, mendingan dapat orang hebat atau suang-suang pupuk? Halo? Kalau orang hebat, Anda akan nanti dapat lagi orang hebat. Harusnya diteruskan. Tapi kalau Anda kebiasaan hanya mau nyuruh dapat orang hebat, Anda bisa berbalik di Kowe. Makanya hari ini belajar ya, kalau Anda mau rajin, dengar baik-baik, dengar dulu dengan leader yang sudah lewat. Saya belajar banyak dengan Mbak Prita. Usia dia 32, lebih cocok jadi anak saya. Tapi saya lihat orang ini sudah lewati 5 tahun, bagaimana dia perjuangannya ini layak dipelajari seumur hidup. Dia mendampinginya luar biasa. Ya, ingat, pendampingannya dia ini luar biasa. Sampai ditipu pun oleh orang yang mendampingi dia. Dia ditipu oleh orang terdekatnya dia. Ya, nah akhirnya apa yang saya lihat, dia tetap melakukan bagiannya dia itu, proses pendampingan ini. Saya didampingi oleh Pak Joko pertama kali juga. Saya bayangkan ya, saya ingat banget orang-orang, dia Anda jangan lupa,
kacang dengan kulit. Apa itu artinya? Anda berterima kasih dengan yang rekrut Anda. Sejelek apapun dia, urusan Anda ke bawah, bukan ke atas. Jadi kalau Anda mau protes, yang atas urusan dia sama Tuhan. Tapi Anda tanggung jawab, kalau Anda tahu ada yang salah, Anda lakukan yang baik di bawah. Apakah dipahami? Rekrutan Anda akan melihat cara Anda. Lipat ganda dari situ. Powerful recruitment bukan dapetin untung-untungan. Tidak. Anda akan lihat nanti bagaimana cara yang benar itu. Kalau Anda bisa lakukan dengan benar, harusnya ini bisa repeat. Betul? Ya, karena di MLM, bukan MLM-nya sekali lagi ya, MLM-nya bagus. Tapi ada oknum-oknum dengan sistemnya yang cuma kiri kanan atau trinary, dapatnya orang hebat kiri kanan, maka dia seumur hidup bisa bebas. Katanya. Tapi tidak. Banyak sekali sistemnya babak belur. Kenapa? Tidak ada pendampingan. Ya, jadi kalau Anda mau sukses 2 kali, berarti Anda dampingi. Next. Ini dia. Saya lakukan ini sejak saya join di Kowe. Saya lihat Pak Joko ini harus orang ketiga. Saya pengalaman banget ya, kalau mau jelasin tuh harus orang ketiga. Memang benar, karena saya nggak bisa bohong. Kalau saya nggak tahu gimana mau rekrut orang. Nah, ini jawaban saya pada Anda. Lihat jadwalnya Pak Joko dulu seperti itu dan saya duplikasi. Saya duplikasi pada teman-teman juga pada Anda. Bagaimana Anda tahu Anda itu jujur kepada diri Anda? Jangan bilang selalu sibuk Bapak Ibu. Saya lebih sibuk dari Anda. Tapi kalau Anda tidak buka jadwal Anda buat tim yang Anda rekrut, Anda mengkhianati tim Anda. Ini saya buka tujuan apa? Bukan berarti saya nggak bisa istirahat. Saya ada jadwal pribadi nanti di situ. Tapi ketika dibuka seperti ini, tujuan itu apa? Pendampingan namanya. Nah, Anda lihat sebelah kanan, tiap hari kita closing, itu tiap hari loh sejak saya join Kowe. Tiap hari Bapak Ibu closing. Jadi artinya teman-teman, ini duplikasi. Orang yang Anda rekrut, tolonglah dipegang dengan benar. Jangan dibiarkan. Anda nggak bisa jadi kaum rebahan di Kowe. Catat baik-baik. Anda nggak bisa rebah, kemudian tenang-tenang orang yang Anda rekrut akan jalan. Ya, teman-teman perhatikan baik, Kowe baru 5 tahun. Artinya Anda perlu perjuangan ekstra memperkenalkan sistemnya kita pada orang-orang yang baru kita rekrut. Yang saya tampilkan ini bukanlah untuk memamerkan, tidak. Karena ini rutin tiap hari. Ya, itu ditempel, besoknya seperti ini. Yang di grup CED, ya. Saya mau tanya, apakah Anda ada yang ikut di grup CED? Oh ya, oke. Berarti ada grup yang bukan di tim kita. By the way, Anda bisa lakukan sendiri. Ya, Anda jangan berpikir ini otomatis fire and forget doa. Enak aja. Enak Anda tugasnya nyuruh-nyuruh Tuhan. Maaf ya, seringkali kita lupa loh. Anda nyuruh Tuhan datangin rezeki. Hujan pasti ada tuh, nih lagi hujan tuh. Anda lihat hujan? Dia hanya beruntung bagi orang yang bawa ember. Anda nggak bawa ember tapi ngomel, kenapa orang punya kolam renang? Kolam renang kan lebih gede ya. Ya, Anda yang nggak bawa ember, ya rezeki selalu datang. Ya, jadi ingat, Kowe itu masih banyak banget koinnya. Ya, apalagi tenang, kalau udah salah rekrut 6 bulan lagi juga itu terminate, bisa kita rekrut. Jadi jangan takut, ya. Next. Jadi Anda lihat baik-baik di Kowe ini, Anda pilihan ada 2 pilihan. Anda mau jadi direct seller atau mau jadi leader? Cuma 2 pilihannya. Nah, kita buka. Next. Kalau Anda mau rekrut orang, Anda lihat orang-orang yang Anda rekrut itu akan menjadi SPG, jaga good, atau Anda akan menjadi tim yang akan membesarkan Kowe. Nah, kalau masalah yang menjadi direct seller, saya harapkan lihat Anda lihat KTP Anda, lihat usia Anda. Ya, jangan menyiksa diri. Hati-hati ya, jangan sampai Anda kena stroke. Jaga booth itu nggak gampang teman-teman. Kena angin. Ya, saya minta maaf ya kalau Anda juga ada yang terjebak di Kowe, tapi mungkin Anda panggilnya jadi leader. Tapi Kowe ada bagiannya yang pegang booth. Sementara ini karena tim booth belum lengkap, DST ikut bantu. Anda punya pengalaman boleh. Tapi masa depan Anda di DST adalah leader. Halo? Jelas? Nah, kalau Anda mau latihan silakan, karena tim HM pasti dikasih namanya uang booth atau dapat jatah di mall-mall. Boleh. Tapi masa depan Anda ada di tim leadership ya.
Anda rekrut orang, mau yang mana? Dari situ Anda bisa tentukan dari sekarang. Next, ya, saya nggak panjang lebar ya. Next. Nah, ini saya. Ketika saya rekrut pertama kali, saya mendapatkan namanya pendampingan tuh, Agustus di tahun 2023, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tanggal 5 orang ini, bulan September jadi berapa orang? 10. Berapa orang berikutnya? 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 Rekrut Anda harus seperti ini. Saya pikir ini perlu dijelaskan dari awal. Jangan rame-rame 10 orang datang, bulan depannya nggak ada orang. Anda satu-satu datengin. Kenapa? Rekrutmen yang benar, powerful adalah orang itu dihargai sebagai manusia. Anda tidak bisa rame-rame datang, ini semua punya saya. Ini bukan MLM. Halo? Karena kesalahan kita nggak ngerti ini, Anda akhirnya sembarangan rekrut. Akhirnya ada orang yang nggak tahu KTP-nya udah didaftarin orang. Berapa kali kejadian seperti itu? Hati-hati. Ya, kalau Anda benar-benar serius mau rekrut, jangan sembarangan rekrut. Kapasitas Anda berapa banyak bisa ambil orang? Ya, kekuatan saya adalah one by one. Saya harap Anda juga bisa. Kenapa? Saya biasa loh ngomong depan ribuan orang. Tapi ketika di kowe, harus satu persatu Bapak Ibu. Ya, satu orang berharga. Nanti satu orang ini akan mengajak 2 orang minggu depannya. Minggu depannya dia ngajak lagi berapa orang? 4 orang. Minggu depannya berapa lagi? 8. Sebulan tuh udah bisa 8 orang nggak? Ya, jadi ingat ya, konsisten rekrutmen itu bukan adu gede orang. Jangan takut, jodoh di tangan Tuhan. Kenapa Anda buru-buru ambil banyak orang-orang gitu? Ya, nanti greedy-nya Anda yang keluar. Nah, kalau Anda berbisnis dengan atas dasar greediness, Anda nggak bisa tulus. Lagi pula kantong Anda nggak kuat, saya kasih tahu. Betul atau tidak? Selagi HP, Anda kan tahu dong, uang Anda seberapa kuatnya. Oke? Next. Nah, ini hasilnya, rekrutmen yang sudah bergerak sampai dengan 6 bulan, 9 bulan. Yang saya tampilkan supaya bukti pada Anda. Pendampingan saya satu-satu. Ya, sekeluar ini total 60% omset OE ada dalam grup ini, Bapak Ibu. Saya jadi dikasih tahu oleh Mr. Evan Sangyo. Dia telepon saya, William, how do you do that? I'm recruiting with academic system. Edukasi. Anda lihat muka saya tampang penjual apa enggak? Tidak. Saya pada pakai kaos loh. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang butuh edukasi yang serius, yang objektif. Ya. Anda bisa lihat muka-muka ini. Ya. Dan syukur ada 2 SM yang muncul, Pak. Itu dia ada namanya siapa tuh? Ari Agung dan Winarto. Winarto mukanya ada nggak ya? Oh, dia belum pernah muncul di bulan ini. Oke, next. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini konsep yang kita bangun adalah seperti ini. Rekrutmen Anda semuanya direct. Namanya apa? Direct. Anda jangan lagi terjebak mau ambil satu kiri kanan taruh bawah. Jangan. Rekrutan Anda, powerful Anda adalah semua matahari. Next, kita lihat lagi. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau nanti di bawahnya dia bisa rekrut siapa saja, itu jodohnya dia. Tapi Anda fokus di mana? Direct Anda. Inilah namanya powerful recruitment di Kowe. Kalau tempat lain tidak berlaku ya. Karena sekali lagi saya fokus di sini adalah untuk di mana? Di Kowe. Apakah cukup jelas? Masih semangat? Baik ya. Apakah Anda masih bisa lanjutkan? Baik, next ya. Nah, ini komisinya. Jadi teman-teman, bukti rekrutmen Anda berhasil adalah income Anda stabil tiap bulan Kowe. Ya, saya dapatkan angkanya seperti ini dan saya sempat ngomong dalam tim ya. Kalau Anda bisa rekrut dengan benar, Anda bisa berangka 10.000%. Ya, kalau Anda sebagai HP, Anda dapat income 1.000%. Tetapi kalau Anda bisa rekrut orang dengan benar, Anda income-nya 10.000%. Betul atau tidak? Ya, jadi saya memang fokus saya benar-benar bukan di penjualan. Itu 5 bulan 18 juta, uangnya nggak bisa buat hidup teman-teman. Bensin aja nggak cukup. Ya. Tetapi teman-teman, saya buktikan pada Anda semua.
Anda mau jadi leader ataupun tidak, itu putusannya dari awal. Kalau ada separuh-separuh, ada yang HP-nya juga nggak jadi-jadi, atau jadi HM, naik mundur dulu, it's okay, nggak apa-apa. Karena Anda mungkin lebih suka bayar uang sekolah. Tidak ada yang salah. Halo? Ya, jadi Anda jangan takut ya berbuat sebuah kesalahan, tapi belajar dengan contoh yang sudah depan mata. Angka saya mungkin ada yang lebih besar lagi nantinya. Ya, saya 1,5 tahun ini luar biasa bagaimana cara toko ini bisa mengeluarkan dana. Ya, ada 2,5 M dalam 1,5 tahun. Menurut saya ini benar-benar perusahaan yang worth it Anda pelajari. Tapi tolong yang serius. Boleh saya seperti itu sampaikan? Next. Yuk kita play film ini. Ini suasana di tempat bermain, kantin, kafe, betul ya. Nah selama ini Anda ke kafe ngapain? Ini ada bos datang. Anda kira-kira seperti itu nggak kalau ada bos datang? Nah setelah itu, nah ini benar-benar iklan yang menarik ya, memberitahu pada Anda itu selama ini cari teman main apa teman kerja? Nah ya, bisa aja loh, kelihatannya kerja pakai dasi, ya, tapi Anda main. Ya, I don't know ngapain apa. Yang jelas Anda nanti belajar ya, kalau nanti rekrut orang dari mana, bisa saja dari teman main Anda. Di mana? Kafe. Tapi ingat, pakai pihak ketiga. Ya, supaya ada orang ketiga yang jelasin. Rekrutmen saya seperti itu, yang tidak pernah gagal. Ya, next. Nah, rangkum. Kita rangkum ya. Hari ini kita ngomong apa? What? Ada yang bisa jawab? Ayo, 1, 2, 3. Oh, ngomongnya takut-takut sih. Apa nih? Kita ngomong apa hari ini? Kreatif rekrutmen. Jadi caranya tidak bisa kayak tadi ya, nggak kreatif ya, 5C. Apa tadi C-nya? Jangan-jangan itu dihafal lagi nih. Kampus, kondominium. Nah itu yang jangan dihafal. Ini yang dihafal, oke? Wah, powerful recruiter. Who? Siapa ini? Ya, Anda dijawab. Siapa lagi? Where? Di mana? Di mana saja. Coca-Cola. Where? Kapan? Kapan saja ya. Terus? Why? Kenapa? Oke. Tanya orang why-nya kenapa. Looking for money boleh. Ya. Apalagi terakhir how? Education. Rasanya simpel ya pelajaran hari ini. Dan next lagi saya mau apa ya terakhir? Saya juga kadang lupa sih. Nah ini dia. Anda boleh pakai data ini untuk membantu orang menjelaskan siapa Kowe. Ya, baca data nih. Kemudahan investasi jangka panjang sampai dengan berapa tahun? Nah, dibuka semuanya 1, 2, 3. Nah, ini dia. Kasih tahu sama orang. Bapak Ibu, kasih tahu pada orang. Ini nggak pernah saya nyambilkan orang tuh nggak bingung. Kalau Anda punya pembantu rumah tangga, berani nggak Anda bayar pembantu rumah tangga 7 tahun di muka? Ada nggak orang yang berani bayar karyawan Anda 7 tahun di muka? Ada nggak Anda yang membayar uang belanja istri Anda 7 tahun di muka bayarnya? Nggak ada yang berani kan? Nah, catat baik-baik. Kowe berani. Halo? Nah, berarti Anda lihat nggak berani Kowe mempersiapkan sampai 7 tahun? Nah, makanya ya tolong Anda kasih tahu, ada nggak yang berani bayar seperti Kowe? Nah, kalau begitu, cari orang yang benar. Rekrut orang yang benar ya. Next lagi. Nah, imbalan edukatornya sangat bagus, teman-teman. Tolong edukasinya yang benar belajarnya. Next, keluarin. Aset di rumah pelanggan. Bayangin, uang cash dibayarkan di muka. Padahal Kowe baru terima 299.000. Kalau Anda tidak bisa ngerti juga rekrut orang yang benar, maaf, jahat loh Anda. Iya, Anda pikir nih Kowe bagi-bagi barang dengan tidak melihat Anda sebagai orang yang bertanggung jawab. Ya, tolong teman-teman rekrut yang benar.
yang dimulai dari Anda. Next, mungkin terakhir kali ini. Baca lagi apa? Kita mau. Jadi cepet ya, rekrutmen yang cepet gini. Kalau orangnya banyak cincong, banyak bawel banget ya, nggak ngerti, udah anggap aja belum waktunya, belum jodoh. Ini mirip kayak kampung, belum ngerti listrik, ada orang mau masukin listrik. Nah, satu kata apa namanya? Ndeso. Apa? Dia belum lihat di luar negeri kayak apa kondisinya, ya. Jadi Anda jangan banyak ribut, mungkin memang belum waktunya. Next lagi. Next lagi. Iya masih nani, belum nanti ya. Anda lihat kemarin Cimehong kan datang ya. Nah ini testimoni dia tuh, dia bilang tuh ya, enak loh di Kowe ya, nggak bikin badan pegel katanya, bikin di Ambon, bikin tulang punggung dia sakit katanya. Tapi nggak apa-apa, ya dia sangat dukung Kowe. Ya next. Nah ini juga kita ada kreatif rekrutmen dengan alat-alat kesehatan. Ya jadi Anda akan jadi kreatif, bisa ngajak orang dari alat-alat kesehatan juga. Next. Bahkan berbayar. Nah, keren nggak? Jadi, saya akhiri teman-teman, saya kembalikan pada Mbak Lia. Thank you. Oke, jangan pergi dulu, Pak. Oh. Jangan pergi dulu. Oke. Saya jawab. Ya, 3 pertanyaan. Oke, teman-teman, dapat banyak nggak hari ini? Banyak. Akan ada 3 sesi pertanyaan. Nggak apa-apa, Pak. Kan berbagi itu akan mendapatkan baliknya lebih banyak, Pak. Oke. Boleh angkat tangan yang mau tanya? 3 orang saja. Oke. Silakan. Dia yang jawab harusnya. Enggak. Halo, Pak William, saya Yogi. Pak Yogi. Saya mau nanya, sebelum di Kowe, Pak William di mana saja? Itu aja. Oh, backgroundnya. Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Teman-teman, saya memang adalah dosen. Ya, saya juga bikin buku dan memang saya masih aktif juga ngajar, dan memang background saya adalah seorang penulis buku dan pembicara, itu aja. Jadi nggak mulu-mulu Anda tinggal Google aja Pak Yogi ya, nggak enak ngomongnya gitu. Tapi saya bangga ya, dulu tuh saya itu ngomong dibayar, sekarang ngomong gratis loh. Udah ada yang bayarin. Udah ada yang bayarin ya, saya rasa saya ikhlas. Ya, silakan. Oke, yang kedua mana yang lebih dulu nih? Pak Marcel. Yang putih ya, yang putih. Oke, apa? Berdua nanya semua, Regu nggak nanya? Iya, siapa? Ya, baik. Terima kasih Pak William. Baik, Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Marcel. Pertanyaan saya satu saja. Kita mencoba untuk memitigasi risiko apabila para user atau customer kita yang sudah memiliki kartu kredit, tetapi karena satu dan lain hal setelah 6 bulan mungkin hit by the truck, dia di PHK sehingga problem dengan kartu kredit pembayarannya. Bagaimana cara kita memitigasi risiko? Oke. Untungnya nggak banyak sih Pak. Saya sih udah dapat kabar dari teman-teman yang sudah lakukannya, dia akan diberi kesempatan dengan virtual account yang satu. Ya, tapi kan kartu kredit kan nggak otomatis tutup Pak kalau dia di PHK, kecuali dia ditutup ya. Ya ingat ya, kalau kartu kredit kan tidak terikat dengan perusahaan. Kalau dia kena PHK, kecuali kartu kreditnya ditutup, begitu. Nah itu nanti tanya sama orang yang lebih. Saya di. Oh itu maksudnya. Ya udah itu aja jawabannya ya. Pak istrinya yang jawab tuh. Thank you Pak Mas. Oke, satu lagi. Selamat pagi Pak William. Pagi Pak. Ini Pak, saya lihat strategi Bapak luar biasa ya. Percepatan dari sistem yang Bapak lakukan tadi, triknya itu luar biasa. Terus boleh tahu Pak, kisi-kisi dari strategi itu dalam pengembangan bisnis di Kowe yang Bapak lakukan itu lebih update-nya seperti apa Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak William. Kalau kisi-kisi berarti buku ya? Ya udah saya buka tadi. Teman-teman rahasianya satu ya, Anda lakukanlah dengan ikhlas Bapak Ibu. Karena saya udah lihat ya banyak leader-leader kita nih contohnya bagus banget.
Ya, satu pihak dulu mungkin waktu saya belum datang orang pada takut-takut bikin seminar ya, bikin training juga. Sampai ada yang jawab saya, Pak boleh nggak ikut training? Boleh, sama saya. Ya Bapak Ibu, welcome, kontak saya kalau Anda mau bikin meeting. Tapi ingat ya, seizin leader Anda sebaiknya. Karena yang saya lihat di Kowe ini masih belum ngerti bagaimana kerjasama memberikan edukasi. Saya memang background saya dosen dari dulu. Ya, saya tidak habis pikir kalau Anda yang punya tim yang selalu main rahasia-rahasiaan. Takut. Padahal Anda tahu nggak, Kowe ini masih baru. Banyak orang belum ngerti bagaimana 10 tahun Kowe nantinya. Nah, jadi welcome ya, Anda yang mau belajar, jangan tukar, jangan takut. Ya, jadi Bapak kisi-kisinya yang tadi Pak, belajar aja ikhlas Pak. Kenapa? Nanti Bapak akan dapat tuh namanya pahala, nggak tunggu di surga dulu Pak. Di bumi juga langsung Pak, tabut tuanya cepet. Betul? Amin ya. Oke, terima kasih Pak Wirya. Sama.